Meskipun itu saudara kita sendiri. Ya, hati-hati dan beri ruang yang terbatas. Kita sendiri harus waspada serta menjaga diri. Selebihnya ya kita harus melakukan persiapan kalau sewaktu-waktu ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya ya pintu dibuka atau kontak sama keluarga atau kontak sama suami harus betul-betul online. Sehingga ketika terjadi sesuatu, bagaimana kita bisa melakukan report secara langsung saat itu pula. Nah, selebihnya ya kita harus terus berzikir kepada Allah, berlindung kepada Allah. Mbak Desi, hubungan Mbak Desi sama mertua seperti apa sih sebelum kejadian itu? Dari awal menikah emang mertua aku nggak suka sama aku. Memang aku bukan yang mereka mau gitu. Maksudnya suaminya Mbak Desi dijodohin sama orang lain? Aku juga gitu. Aku juga nikah sama dia itu bukan karena kita senang atau kita pacaran dulu, enggak gitu kan. Karena memang dia itu tadinya temen kakak aku banget gitu ya. Klop banget sama kakak aku. Dan udah baik banget, banyak ngebantu segala macam gitu kan. Kebetulan dianya senang sama aku gitu kan. Terusnya kakak aku bilang nikah aja gitu kan. Aku bilang aku masih kecil, aku bilang gitu. Baru 16 tahun waktu itu ya aku. Aku masih kecil, aku bilang aku belum mau nikah, aku bilang gitu. Udah katanya pokoknya ada sedikit pemaksaan lah ya di situ gitu kan. Akhirnya kita nikah gitu. Dan di situ tuh aku belum pernah diajak ke rumahnya gitu. Aku belum pernah dikenalin ke rumahnya gitu. Tiba-tiba terjadilah pokoknya pernikahan itu gitu kan. Memang keluarga dia pas hari pernikahan itu datang. Bapaknya tapi ibunya enggak gitu. Bapaknya datang tapi ibunya enggak. Begitu selesai nikah, aku dibawa ke kampung dia. 2 hari setelah nikah aku dibawa ke sana. Di situ aku baru tahu gitu kan. Mereka nggak ada yang ngedukung aku gitu. Mereka nggak ada yang suka sama aku. Gitu. Aku diceplosin langsung sama mertua aku di depan suami aku. Ngomong apa? Jadi suami aku ngobrol mereka berdua di sini aku gitu. Mereka memang pakai bahasa yang mereka Jawa gitu. Bahasa aku nggak ngerti gitu kan. Tapi aku tahu gitu, aku ngerti gitu. Kamu udah saya mau nikahin sama si ini gitu kan. Kenapa kamu pilih dia? Kenapa pilih dia? Terus jawabannya suami? Jawaban itulah yang paling aku sayangkan dari suami aku itulah dia gitu. Nggak bisa. Setiap kali ada masalah, setiap kali diomong dia hanya tertunduk aja gitu. Nggak ada pembelaan buat. Ustadz, ada gak sih kaitannya dengan kehidupan rumah tangga sebuah keluarga tidak harmonis, tidak bagus, dan selalu ada masalah dengan kaitannya restu orang tua nih Pak Ustadz? Ada? Ya, sangat terkait erat. Jadi restu orang tua itu adalah kunci dari keberhasilan kita menjalani kehidupan. Tidak hanya dalam berkeluarga, Mas Harif. Orang yang berani melawan orang tua pasti akan gagal, pasti akan bermasalah hidupnya. Maka pelajaran penting dari apa yang dialami Mbak Desi, kalau mau menikah, karena ini perkara yang sangat sakral dan berlangsung panjang hingga akhir hayat, akan melahirkan keturunan-keturunan yang kita harapkan saleh dan salihah untuk melanjutkan perjuangan kita. Pastikan restu dan izin orang tua itu harus kita dapatkan. Kedua belah pihak, tidak hanya restu dari mempelai putri, tapi juga harus mempelai pria. Kalau tidak, apa yang terjadi dan dialami oleh Mbak Desi akan terulang lagi. Saya melihat karena Mbak Desi dari awal sudah dipaksa untuk menikah oleh keluarganya, khususnya kakaknya. Sementara dari mempelai pria tidak direstui oleh ibunya karena sudah disiapkan calon yang lain. Nah, ini pangkal yang pertama kali dari ketidakharmonisan dan ketidakberhasilan keluarganya Mbak Desi. Sampai akhirnya kakaknya ada upaya memperkosa dan seterusnya ceritanya tadi.
Oleh karena itu Islam mengatur cukup detail kalau kita mau berkeluarga. Sebelum kita menikah, Islam sangat menghormati dan menghargai hak masing-masing. Hak calon suami, hak calon istri. Apa yang harus dilakukan oleh sepasang calon suami dan istri kalau menikah? Ta'aruf, harus saling mengenal. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, kalau mau menikah tolong dilihat asal usulnya. Dilihat dalam bahasa Jawa itu bobot, bebet, bibitnya. Tungkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah perempuan itu karena 4 perkara. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, wali diniha. Karena kecantikannya, karena nasabnya, keturunan siapa, anak siapa, anaknya orang baik atau tukang maksiat dan seterusnya. Karena hartanya, kaya atau miskin, dan karena agamanya, karena akhlaknya. Jika kau memilih karena agamanya atau karena akhlaknya, maka itu adalah pilihan yang terbaik. Tetapi Rasulullah memberikan gambaran itu sangat manusiawi. Setiap orang pasti akan melihat dari sisi tampilan fisik. Mas Farid menikah dengan istri, tidak akan pernah dilihat yang pertama yang membuat jatuh hati hartanya misalnya. Enggak, tapi karena wajahnya kok menarik, komunikasinya kok enak, akhirnya jatuh hati. Dari situ mulai kita saling kenalan. Sampean siapa, anaknya siapa, rumahnya di mana, siap nggak menikah sama saya. Dalam proses ta'aruf itu akan keluar karakteristik masing-masing, akan keluar ciri khas kita masing-masing. Oh, dia pemarah, dia sangat penyayang dan seterusnya. Yang suami keluar karakteristiknya, yang istri keluar. Hanya saja ta'arufnya calon suami dan istri dalam Islam tidak seperti ta'arufnya anak-anak muda zaman now, zaman milenial yang pacaran misalnya, tidak. Tapi ta'aruf dalam konteks Islami, saling mengenal dengan kita bersilaturahim. Jadi ketika memang kita mau menikah, jangan sampai yang terjadi seperti Mbak Desi alami, kucing-kucingan. Mbak Desi belum kenalan sama keluarga laki-laki, tiba-tiba dinikah. Dikenalin langsung setelah dinikah. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Kita tidak pernah tahu apa keluarganya setuju atau tidak. Jadi pemirsa tawakal yang dirahmati Allah, pelajaran penting kalau mau menikah, tolong ta'aruf, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dilandasi oleh niat yang suci, niat yang bersih, dalam rangka mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Insya Allah pernikahan itu akan menjadi berkah. Karena pernikahan itu tidak hanya sehari 2 hari, tetapi selama-lamanya sampai ajal menjemput. Hingga mungkin di antara kita ada yang dititipi anak. Itulah pernikahan. Jadi yang dialami Mbak Desi ini karena salah kedaden dalam bahasa Jawa. Salah dari awalnya, tidak terbuka untuk saling mengenal antara 2 keluarga. Karena menikah itu tidak sekedar pernikahan antara calon mempelai suami dan calon mempelai istri. Tapi 2 keluarga. Perkumpulan, persatuan dan pernikahan 2 keluarga. Jadi mempelainya menikah, mertua dan orang tua kita harus menikah. Dalam arti menyatu untuk berkomitmen saling mencintai. Karena tujuan menikah hanya satu, yaitu litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi kalau ada orang menikah tapi tidak untuk bahagia, tidak untuk tenang, tentram dan untuk saling mencintai dan menyayangi, percuma pernikahan itu. Karena memang menikah itu dalam rangka untuk saling membagi cinta dan kasih sayang. Agar kita hidupnya tenang. Oke. Kalau saat masalahnya adalah ketika dia tidak diterima sama keluarganya, saya dengar katanya sempat dipasang untuk cerai ya. Iya cerai. Betul. Kemudian katanya Mbak Desi untuk segera dipulangin ke ibunya. Itu gimana ceritanya? Itu bukan dibilang harus segera dipulangin, tapi memang dipulangin. Memang langsung dipulangkan. Memang dipulangin. Itu yang nyuruh siapa? Keluarga dari Keluarganya. Suami. Dan suami lagi-lagi nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi keluarganya datang ke kontrakanku, ayo hari ini juga. Kemana? Kita kan nggak tahu ya kan, nggak dikasih tahu juga sebelumnya. Ikut aja, dia bilang. Kita pergi dari rumah itu ternyata ke Bandung, ke rumah mamaku, ke rumah orang tuaku. Di situ kita sidang lagi, dengan aku bingung gitu kan, suami aku juga kelihatan bingung memang, tapi kakak dia yang pertama
yang ngomong sama keluarga aku, sama mama aku, sama kakak aku. Bilang bahwa mulai sekarang jatuh talak. Hari itu juga gitu ya, mereka ngurus ke KUA tempat kita nikah dulu. Gitu. Akunya dibilang mati, akunya dibilang udah meninggal Pak Ustadz. Singkat ceritanya akhirnya bercerai. Bercerai karena dipaksa cerai. Karena dipaksa lagi. Dipaksa lagi. Padahal masih saling mencintai. Suami masih cinta. Intinya kita masih Sebenarnya pengen bersama intinya karena udah ada anaknya kan gitu. Ya. Pak Ustadz ini udah sedemikian rupa nih keluarga dari suaminya ikut campur dalam ini, bahkan memaksa mereka untuk cerai, bahkan juga sudah memasukkan surat meninggalnya itu sudah memberikan keterangan palsu nih Pak Ustadz. Bukan ya Pak Ustadz? Jadi kalau melihat rangkaian dan runtutan intervensi yang mengarah kepada penzoliman, sesungguhnya Mas Farid yang dilakukan oleh mertua dari Mbak Desi ini sudah melakukan dosa yang bertumpuk-tumpuk. Saya tidak mengatakan dosa besar, tapi dosa yang bertumpuk-tumpuk. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa jangan dikira dosa kecil yang bertumpuk-tumpuk itu tidak menjadi dosa besar. Ya, justru dosa kecil yang ditumpuk-tumpuk yang tidak menjadikan kita bertobat itu akan menjadi dosa besar. Apalagi ini dosa besar sudah bertumpuk-tumpuk. Nah, apalagi di situ ada satu tadi proses menuduh zina. Jangan kamu yang goda saya. Yang kedua ada proses pemalsuan atau pembohongan. Orang hidup tapi dianggap mati. Ini sudah dosa. Yang ketiga, dia memaksa untuk memisahkan makhluk Allah yang saling mencintai. Padahal Allah mengancam dalam hadisnya Rasulullah, abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara yang boleh dilakukan dalam ajaran Islam tapi sangat dibenci oleh Allah adalah tolak. Ya, tolak itu perkara yang boleh tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita hindari. Itu adalah konteks hukum kepada suami yang mau mencerai istri. Lah kalau ini yang menceraikan itu orang lain, berarti dia sudah melakukan intervensi lebih jauh terhadap orang yang bukan menjadi hak dan tanggungannya. Karena ketika seorang sudah menikah, hubungannya sudah putus kecuali hanya sebagai advisor. Jadi seorang ayah yang punya anak perempuan ketika anaknya sudah menikah, tidak boleh intervensi lebih jauh kecuali memberi nasihat. Karena perempuan dari anaknya itu sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Begitu juga seorang suami yang sudah menikah, keluarganya tidak boleh intervensi lebih jauh karena ia sudah menjadi manusia dewasa sepenuhnya yang harus mandiri. Boleh memberi nasihat untuk kebaikan, tapi kalau untuk keburukan harus dilawan. Maka sikap diam dari suaminya Mbak Desi itu yang kita sayangkan. Nah, yang dialami oleh Mbak Desi sampai dipisahkan itu adalah bentuk penzaliman. Saya sarankan Mbak Desi tetap sabar ya. Semoga semuanya akan diberikan balasan oleh Allah. Balasan bagi orang yang berbuat zalim adalah siksa dan azab Allah yang sangat pedih. Balasan bagi Mbak Desi adalah pahala yang sangat besar. Amin. Tetap doakan mereka semoga diberi hidayah. Jangan dendam Mbak Desi, karena kalau dendam akan mempengaruhi masa depan Mbak Desi. Lupakan, karena mungkin perpisahan itu adalah bagian dari takdir yang Allah gariskan. Mungkin Mbak Desi akan diberikan calon suami yang lebih baik. Insya Allah. Amin. Terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Dan buat Mbak Desi, saya dan Pak Ustadz juga teman-teman kru berdoa biar Mbak Desi bisa bertemu lagi sama anaknya, karena anaknya katanya diambil paksa sama mertua ya. Betul. Nggak ada kekuatan lain sih selain doa sih kalau menurut kita ya. Baik Mbak Desi, terima kasih sudah hadir bersama kami dan sudah berbagi cerita dengan kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat tidak juga buat kita tapi buat pemirsa di rumah. Betul. Dan ini Mas Farid, saya kira ini penting untuk saya sampaikan yang terakhir kali juga untuk pemirsa di seluruh tanah air dan Mbak Desi. Seringkali masalah itu muncul gara-gara kita sudah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian-ujian yang kita terima karena kita sudah melupakan Allah sehingga Allah ingin menarik kembali kita. Ayo dong, ingat kamu sama saya. Kamu kan sudah tak kasih banyak. Kalau kamu menjauh terus, tak uji biar kamu sadar. Kan kalau orang diberi nikmat itu kan cenderung untuk lalai Mas Farid. Tapi ketika dapat masalah cenderung untuk ingat kepada Allah. Betul apa enggak? Maka jadikanlah semua ini sebagai pelajaran yang sangat berharga. Jangan sampai ke depan Mbak Desi menjauh dari Allah.
Jadi kalau kemarin belum tobat, belum berjilbab, mungkin setelah kejadian ini bisa untuk memperbaiki diri. Selalu mendekatkan diri kepada Allah, bertobat kepada Allah. Yang belum berjilbab, ayo segera berjilbab, karena berjilbab itu wajib, menutupi aurat itu wajib. Insya Allah dengan begitu Allah akan kirim jodoh terbaik lagi untuk Mbak Desi. Amin. Mbak Desi akan mendapatkan kebahagiaan, termasuk bisa bertemu dengan anak-anak. Baik, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Farid. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.